106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Halo Kanca Muda Jogja, apa kabar? Ketemu lagi di Sidilan Si Bakul Jajah Deso Milangkori. Dan kita jalan-jalan lagi nih Kanca Muda Jogja dengan Si Bakul. Sore kali ini kita jalan-jalan di angkringan kopi Ketip. Ini di daerah Dusun Sebaran, Kelurahan Sidoarum, Kanca Muda Jogja, Kapanewon Godean. Kalau misalnya kamu pengen main ke sini enak sih. Ini kalau malam-malam, sore-sore itu kayaknya romantis, enak, santai, dan banyak banget makanan-makanan yang bisa kamu cobain. Di sini makanan-makanan tradisional bisa kamu cobain dan tempatnya asik banget. Tapi kalau Awan saranin sih jangan datang terlalu malam Kanca Muda, karena nanti kamu bakal kehabisan, karena ini sepertinya laris sekali ini Kanca Muda Jogja. Jadi buat kamu yang mau kesini sore-sore habis maghrib atau mungkin bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, nanti kita ngobrol dengan pengelolanya. Tapi kali ini Awan nggak sendirian Kanca Muda. Seperti biasa Awan bersama orang-orang yang luar biasa. Dari Dinas Koperasi ada Ibu Ratna. Terima kasih Ibu Ratna, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mas Awan apa kabar? Alhamdulillah baik. Beliau ini adalah Kasubit layanan KUMKM Jekunje. Dan bersama kita ada Mas Imam. Halo Mas Imam Syafi'i. Halo Mas Ahmad, apa kabar? Biasa ketemu lagi ya Mas Imam. Siap. Waktu itu ketemu di Kepek nih kalau nggak salah. Di Kepek. Dan beliau ini adalah konseptornya Blangkon. Iya. Makrokosmos bertemu mikrokosmos. Masih ingat aja Mas Ahmad nih. Selalu ingat dong. Selalu ingat, siap. Dan produk-produknya di Kepek waktu itu luar biasa. Betul, Pendamping betul. UKM-UKM dampingannya tuh selalu semangat gitu. Iya. Dan seperti apakah UKM yang didampingi Mas Imam di daerah ini? Nah, Siap. nanti kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan nggak lupa ini ada yang empunya wilayah nih. Ada pengelola kopi Ketip sekaligus Pak Dukuhnya daerah sini, Mas Imam Daru. Halo, selamat sore Mas Imam. Selamat sore ya, inilah Padukuhan Sebaran. Padukuhan Iya, Sebaran. Ini luar biasa Mas. Ini kopi Ketip ini udah dari berapa lama sih Mas ini? Ini 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Iya. 1 tahun setengah. Dan yang menarik nih Kanca Muda Jogja, sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal pergerakan ekonomi dan kopi Ketip sendiri, yang menarik semua yang mengelola kopi Ketip ini adalah masyarakat lokal Padukuhan sini. Ini dan dulu awalnya tuh seperti apa sih Mas? Akhirnya oke, aku tak buat kopi Ketip nih. Ini seperti apa sih dulu? Asal muasalnya dulu tuh? Ya, dulu asal muasalnya ya memang di sini adalah kebun yang tidak terawat. Di sini ada tempat sampah. Oh, tempat sampah ini dulu? Iya, dulu hanya untuk buang sampah-sampah masyarakat itu. Oke. Itu sampah-sampah dari warga, dari orang lewat itu ya. Terus kok ini dibersihkan untuk buang lagi. Ini harus kita manfaatkan. Nah, akhirnya kita manfaatkan, kita bersihkan, kita jadikan pasar. Namanya Pasar Ketip. Oke, dulu awalnya pasar Ketip yang dilaksanakan hanya tiap minggu lagi pagi. Oke. Sampai jam 12. Nah, itu sudah berjalan 1 tahun. Pas ulang tahun COVID, ada wabah COVID itu. Oke. Nah, akhirnya menurun itu ya. Berhenti. Tetapi dulu pasarnya nggak pakai tempat seperti ini, cuma di bawah-bawah pohon. Oh, bawah pohon. modelnya di ini aja, pakai apa? Di gelar-gelaran aja Nah, gitu. gelar-gelar aja, belinya pakai ketip, pakai koin-koinan itu. Nah, itu awal mulanya. Terus ada COVID itu berhenti. Oke. Ada COVID berhenti kan, harusnya tidak boleh, karena setiap ada pasar Ketip itu harus ada event, ada senam massal, ada sepeda gembira dan lain sebagainya. Kalau mengumpulkan massa kan nggak boleh. Betul. Akhirnya kita berhenti. Waduh, ini kok berhenti. Nah, kami berpikir dengan teman-teman generasi muda-mudi Sebaran, bagaimana kalau kita laksanakan lagi, kita buat lagi. Ini kegiatan warung. Oke. Nah, kita bikin warung apa ya? Warung kopi Ketip. Nah, akhirnya saya namakan kopi Ketip. Ya, Karena dari awalnya pasar Ketip itu tadi. Nah, kita ngadopsi namanya itu kopi Ketip. Nah, pas teman-teman remaja kita kumpulkan, mereka bilang, modal nih. Nah, Ya benar. Biasa kalau orang mau usaha tuh pasti yang dipikir ditanya kan modal gitu kan. Ditanya modal. Saya katakan yang paling penting kita punya kemauan dan yakin.
Oke. Nah, akhirnya karena dengan kemauan dan yakin, saya tantang, siap enggak bikin warung? Siap, Pak. Tapi siapnya itu pasti ada judulnya. Modalnya dari mana, Pak? Modalnya dari mana? Itu yang ditanyakan. Akhirnya saya modalnya nanti dipikir. Yang penting selama 1 minggu kita kerja bakti untuk membersihkan, untuk bikin tempat dan mempersiapkan lain semuanya, dan untuk menggunakan tempat untuk pekerjaan tempat-tempat ini, pengerjaan tempat. Kita kerja bakti, terus tempatnya bambunya ngetok pojokan sana. Oke. Atapnya cuma pakai terpal-terpal. Kita minta yang punya terpal, terus yang punya kursi dibawa ke sini. Nah, semuanya memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah masing-masing. Akhirnya terbentuk lah. Wah, saya gelasnya kok ngendi iki? Kan tanya. Sekarang gini aja, untuk gelas kita hutang di warung yang ada di Padukuhan Sebaran. Hutang waktu itu kita hanya utang sekitar 5 losen. 5 losen itu berarti sekitar 60-an. 5 losen. Terus dagangannya piye? Dagangannya sekarang bikin tim, tembusi warga masyarakat Padukuhan Sebaran. 1 kakak disuruh membuat makanan. 1 kakak disuruh membuat makanan. Kita muter ke warga. Makanannya terserah gitu waktu itu. Terserah, yang penting tidak tubrukan. Maksudnya sama. Sama. Nah, akhirnya kita sharing, ada beberapa warga yang mau membuat. Itu sekitar ada 25 warga. Akhirnya pada membuat, sore kita kumpulkan di sini. Itu belum dijual, itu baru kita lonceng dulu. Ini ngetes dulu nih, dites dulu nih seperti apa nih dulu. gitu. Nah, setelah itu minumannya bagaimana? Hutang dulu. Makanannya dari warga, minumannya kita hutang di warung, sama alat-alat dapurnya. Zaman dulu hutangnya sekitar hampir 1,5 juta. Itu. Terus untuk lampu ini kita modal dari kas pemuda. Dari kas pemuda itu 1,5 juta ini untuk beli lampu dan kabel-kabel ini. Nah, sambil jalan ternyata tanggapan masyarakat sangat luar biasa. Kami anjurkan warga masyarakat Padukuhan Sebaran harus mau datang membeli di warung kopi Kedep. Pertama, warga banyak yang datang membeli, memberdayakan. Akhirnya ke sana di Gepura itu saya tulisi balidus, membeli di dusun sendiri. Jadi kayak itu menggerakkan, ayo beli dengan tetangga sendiri nih gitu ya. Sana beli di Kedep gitu. Akhirnya banyak yang membeli, kok ketok rame, mulailah datang banyak orang. Nah, itu konsep awal, kok ini nggak modal tapi hasilnya lumayan gitu. Itu awalnya. Jadi modalnya dari mana? Ya itu dari warga masyarakat. Naik 1 warga masyarakat bikin nasi 20, kan modalnya sedikit itu. Betul kan? 1 warga bikin nasi, ini nasi oseng tempe, ini nasi teri, ini nasi bakar, ini nasi sambal belut, ini nasi itu 10. Nah, itu kan nggak modal. Betul. Karena orang banyak. Terus minuman kan cuma air, cuma kita hutang aja. Gula, jahe, teh itu ngutang. Diutangi sama yang warung malah. Nek pemuda mau bergerak, pemuda itu mau latihan berwirausaha, saya dukung. Malah Silakan banyak yang kayak gitu-gitu ya. Saya dukung. Silahkan. Begitu. Jadi Pak RW-nya juga semangat untuk mendukung kegiatan ini. Di warung-warung di sekitar sini juga sangat mendukung. Jadi kalau diutangi kopi Kedep seneng gitu loh. Betul. Gitu. Karena akhirnya dia merasa bahwasanya, ayo aku pengen membangun desaku juga gitu ya. Aku pengen juga ikut sumbangsi dengan cara yang berbeda-beda. Salah satunya nyumbang itu tadi ya. Ini nyumbang itu. Terus warga masyarakat juga seneng gitu kan. Kami nggak bisa ke 10, 20 gitu. Tapi akhirnya sekarang ya sudah nasinya 100, 200 gitu. Wow, luar biasa. Ini rata-rata nasi 200. Per nasi itu. Jadi menarik loh Kanca Muda Jogja. Satu hal yang mungkin bisa jadi digarisbawahi adalah sebenarnya setiap daerah itu punya potensinya gitu ya. Cuman tergantung akhirnya bagaimana kita bisa menangkap potensi itu atau tidak. Bagaimana kepekaan kita itu melihat potensi itu ada, tinggal kita bagaimana. Kadang-kadang soalnya
karena sudah terlalu terbiasa jadi akhirnya menganggap itu bukan potensinya Mas ya gitu ya gitu. Dan kalau misalnya Mas Imam Syafi'i sendiri melihat nih kan, Mas Imam sendiri bergelut di sini lama, melihat dari perkembangan Kopi Ketip sendiri ini, terus seperti apa sih Mas memandangnya gitu? Oke. Jadi kalau saya ketemu dengan Mas Iwan nih, yang pertama pasti saya cukup antusias dengan apa yang beliau kerjain gitu. Karena konsep pemberdayaan yang benar-benar dapat impact ke masyarakat, dampaknya yang bisa langsung dirasakan masyarakat ya salah satunya dikerjain sama Mas Iwan dan teman-teman di sini. Idenya simple, bahwasanya gawe angkringan ki nggak butuh ide yang aneh-aneh dan nggak dari sisi modal pun sebetulnya juga tidak gede-gede amat. Tetapi dari sana memberikan dampak ekonomi cukup baik. Nah, kalau kami sih simpelnya kalau model ide-ide seperti ini bisa diadopsi di berbagai daerah ya atau di berbagai desa yang lain ya pastinya harus jadi impact yang luar biasa. Apalagi ini dikerjakan oleh selingkup padukuhan seperti itu. Betul. Cukup apa ya? Cukup inspiratif yang dikerjain Mas Iwan ini. Secara konsep pemberdayaan yang kita kembangkan juga pola-polanya mirip sebetulnya Mas. Karena masyarakat lagi-lagi kalau kita ngomongin soal pembuatan produk pasti lebih banyak yang bisa ya. Betul. Kita didik untuk bikin produk itu pasti bisa. Tapi pertanyaan kedua adalah gimana pasarnya? Tapi kalau pasar ini sudah disiapin, pasar ini sudah dibuka sama kami bilang fungsi market hub seperti itu mereka sudah tidak lagi pusing dan ini sudah dikerjain sama Mas Iwan gitu loh. Kalau cerita-cerita seperti ini bisa diadop di berbagai daerah, wah dampaknya luar biasa sekali. Kalau saya melihat dari kacamata itu, kalau dari sisi pertumbuhan, saya sering kesini sebetulnya ngajak keluarga, ngajak teman-teman seperti itu. Hampir setiap malam ramai Mas ini itu. Hampir setiap malam ramai, apalagi kalau panjenengan datang ke sini gitu malam minggu gitu ya, malam minggu atau minggu malam itu cukup ramai. Habis sholat zuhur, habis sholat maghrib gitu ya, karena bukanya malam kan di sini, itu udah uyuan. Apalagi kalau hujan gitu, wah udah ngumpul di pinggir-pinggir itu jadi rame gitu. Walaupun nggak hujan kan di sini juga pada gelar kelas tikar biasanya seperti itu. Jadi secara perkembangannya pun apa yang dikerjain Mas Iwan ini cukup punya progres yang baik. Dan sekali lagi impactnya jadi bagus ke masyarakat. Karena akhirnya impactnya langsung bisa dirasakan masyarakat langsung gitu. Tapi sebelum kita ngobrolin lebih jauh nih Mas Imam Syafi'i, mungkin ada kanca muda di rumah juga belum tahu. Mungkin kan episode di lain ini banyak sekali gitu kan. Mungkin waktu pas Mas Imam belum sempat dengerin gitu, tentang Mas Imam ini adalah konseptor belangkon kanca muda. Nah, konseptor belangkon itu salah satu konsep yang memang dibangun di Desapreneur Mbak Ratna ya. Gitu. Dan ini konsep belangkon ini sendiri mungkin biar kanca muda juga punya gambaran Mas. Ini konsep belangkon ini yang seperti apa sih gitu? Jadi saya kebetulan diminta sama teman-teman dinas termasuk Mbak Ratna untuk membantu beliau menjalankan program yang namanya Desapreneur. Desapreneur yang kami kelola ini kita beri label brandingnya dengan belangkon. Belangkon itu sendiri merupakan singkatan sebetulnya dari bermuatan lokal. Jadi yang pengennya kami dampingi itu adalah produk-produk desa yang dia punya muatan lokal dari produk, proses ataupun ciri khas. Kalau nggak ciri khas ya berarti itu turun temurun seperti itu. Terus yang kedua, dengan produk-produk yang tadi dengan proses pendampingan harapannya mereka menjadi punya daya saing. Ada 6 hal yang kita coba tingkatkan dalam daya saing tersebut. Yang pertama adalah dari sisi produk, konsep produknya, kualitasnya, standarisasinya. Terus yang kedua dari sisi kewirausahaan, yang ketiga dari sisi pasarnya, terus yang keempat dari digital marketingnya, aspek digitalnya, yang kelima dari aspek legalnya, yang keenam dari aspek keuangannya. Jadi 6 aspek ini coba kita treatment melalui proses-proses pendampingan di lapangan, termasuk juga di Sidoarum ini. Karena di Kopi Ketip ini kan sebetulnya ada salah satu elemen yang masuk di tingkat desa, karena kami kan fokusnya sebetulnya ada di desanya. Nah, cuma ada yang menarik di sini, makanya kita angkat cerita-cerita seperti ini. Terus yang berikutnya itu adalah berbasis komunal. Jadi lagi-lagi kalau kita ngomongin UMKM ini ada mungkin kalau kita pendampingan 100 gitu ya,
dapat 10, 20 yang meletik kencang gitu bagus sekali. Bagus sekali. Betul. Tetapi di yang lain ini kan masih banyak yang apa ya, didorong pun masih agak susah ya ribet gitu kan. Nah, dari sana kami berpikir ya untuk masuk ke pasar, salah satu poinnya kan sebetulnya kalau pasarnya dadi, nanti aspek yang lain ini bisa cepat diikuti asal pasarnya cepat pasarnya ada seperti itu. Maka kami berpikir bahwasanya untuk menembus pasar salah satu caranya adalah pola-pola marketing hub seperti yang dikerjain Mas Iwan ini. Pasar yang diciptake, maka masyarakat suruh bikin produksi yang baik aja, bikin produk yang berkualitas, pasti terserah pasar. Di tingkat desa juga jika memungkinkan seperti itu akan lebih baik lagi, karena desa itu kan sebetulnya punya potensi yang punya kapital yang lebih besar. Betul. Dana desa ada, bumdesnya ada, komunitasnya ada dan sebagainya. Jadi ketika itu didorong dengan optimal, saya pikir akan memberikan peluang bagi desa, bagi produk-produk desa ini bisa bersaing di kancah pasar yang lebih luas lagi. Nah, itulah secara konsep si Desapreneur Blangkon ini. Kalau dari kata jelas tadi sudah disinggung sama Mas Panjenengan bahwasanya Blangkon itu ya pertemuan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi simpelnya kancah muda saya mau bilang bahwasanya UKM ini kan diri kita ini sebagai mikrokosmos. UKM itu mikrokosmosnya. Jadi kalau ngomongin UKM maka dia harus mampu bersaing di makrokosmosnya, di jagat yang lebih gede. Apa itu? Pasar global. Nah, untuk menuju ke pasar global ini harus ada treatment tersendiri. Contohnya ini yang dikerjain Pak Dukus ini sebetulnya meskipun pasarnya lokal Sidoarum gitu ya, tetapi secara konsep daya saingnya sebetulnya udah daya saing global. Betul. Karena memang apa yang dikerjain treatmentnya terhadap masyarakat ini kebersamaannya jadi bagus, pasarnya jadi bagus seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal akhirnya konsep Blangkon dengan yang ada di Sidoarum ini sebenarnya udah kena banget ya, karena kalau Blangkon sendiri kan tadi menekankan ke local chain gitu. Nah, komunal. Nah, Sidoarum ini udah produknya ya dari Sidoarum sendiri, yang Garabia Sidoarum sendiri, masyarakat Sidoarum sendiri. Kemudian itu kan local chain banget ya gitu kan. Terus kemudian ini komunal, memang dikerjakan basis komunal gitu. Tapi memang yang dilihat nih Kancah Muda Jogja, kopi ketip bisa seperti ini itu butuh proses pastinya. Pastinya itu nggak semudah itu langsung jadi trala seperti ini jadi juga enggak gitu. Pasti ada proses. Kecuali kebetulannya buahnya terus ngiklannya buahnya gitu ya. Bener banget. Jadi kayak kalau ini kan basisnya benar-benar dari masyarakat, berarti pasti butuh proses panjang. Butuh proses panjang dan itu juga nggak mudah. Mungkin buat kamu Kancah Muda yang pengen niru, boleh aja sih niru, tapi juga harus tahu bahwasanya proses itu ada proses berdarahnya ya Mas Iwan ya. Ada proses susah-susahnya. Nah, ini biar juga Kancah Muda di rumah juga tahu tantangannya apa sih, kalau misalnya dibilang bukan hambatan tapi tantangan ya. Tantangan apa yang dihadapi kopi ketip yang mungkin bisa jadi pelajaran buat Kancah Muda di rumah nih. Ya, jadi kalau di Padukan Sebaran tentunya khususnya di RW 24 ini, saya katakan pemuda-pemudanya sangat luar biasa, Mas. Jadi itu modal sendiri ya, modal pemuda sendiri itu. Punya kemauan dan untuk kinerjanya sangat luar biasa sekali. Saya akui itu. Karena apa? Waktu saya bikin pasar ketip itu selama 1 tahun, hampir 1 tahun lebih ya itu ya. Itu setiap 1 bulan sekali harus mengadakan event kegiatan. Ada 1 bulan sekali. Ada jalan sehat, ada senam. Berarti dia itu harus mengevent kegiatan 1 bulan sekali. Bahkan pernah saya coba untuk mengadakan kegiatan lomba menggambar tingkat TK sekecamatan Godean. Anak-anak teman-teman pemuda kami di Padukan Sebaran, 2 orang datang ke SD ke TK, 2 orang datang ke SD ke TK, 2 anak harus membawai 3 SD. Itu bisa loh Mas. Wow. Pemudanya luar biasa sekali. Ini bisa, dia mau datang ke sekolah. Padahal notabene dia bukan sales, tapi dia mau. Terus nanti dia ngevent kegiatan tiap minggu lagi itu jadi rame banget. Nah, yang rame di sini ada pasar ketipnya pakai koin itu, yang sebelah sana adalah kegiatannya. Jadi itu penariknya ya Mas. Ya penariknya ada gitu. Event terus, ada event kegiatan terus. Nah, kalau ngevent kegiatan itu terus tanpa dibayar, kalau ndak mau berdarah-darah bener, ndak ada semangat dan ndak ada kemauan, ndak jadi Mas, ndak melaku.
Betul. Nah, karena udah terbiasa bekerja keras tanpa dibayar, karena tidak ada hasilnya itu. Nah, hasilnya inilah dibayar dengan pasar kedip, kopi kedip ini. Oke. Sekarang sudah pendapatan tiap hari sudah ada. Terus untuk teman-teman pemuda juga sekarang udah ada gaji tetap. Itu juga. Oh, luar biasa. Sekarang udah ada gaji tetap. Udah ada gaji tetap untuk teman-teman pengurus yang di sini. Itu udah lumayan itu. Udah lebih dari 1 jutaan itu. Oh, luar Untuk biasa banget gajinya. itu. Sebuah proses yang luar biasa dan harus ditiru ya, hasilnya. Mbak Ratna ya. Betul. Ini kalau dari Dinas Koperasi ini seperti apa Mbak melihat? Wah, ternyata potensinya nih luar biasa menggerakkan sumber daya manusia ini udah cocok nih jadi desapreneur ya Mbak ya. Oh, memang kalau di dusun Sebaran sini ya Pak ya. Tapi kalau desapreneur kan kita nyebutnya keseluruhan ya. Ini Yeah. kan kalurahannya Sidoarum. Jadi ya akan menjadi kampung kalurahan planner itu adalah kalurahan Sidoarum. Cuma memang kita sekarang posisinya sedang ada di dusun Sebaran. Oke. Yang memang pemantik ekonominya juga saya lihat paling besar pengungkitnya di sini. Seperti yang sudah bisa dilihat juga ini kan cukup ramai, antusiasme masyarakat sekitar sini juga sudah cukup ramai. Saya juga tadi sebelum kita di sini saya sudah banyak ngobrol dengan Pak Dukuh. Kemudian saya juga sudah sempat ngicipi loh Mas. Gimana Mbak rasanya? Oh, testimoni buat kanca muda yang di rumah biar testimoni ini gimana? menunya cukup beragam. Jadi artinya kreativitas masyarakat lokal sini juga beragam juga. Tapi namun demikian saya juga sempat tanya tadi ke Pak Iwan ya, ini memang dulunya memang seperti ini atau gimana? Tapi ternyata itu juga perlu pendampingan juga. Warga-warga itu di kelompok-kelompokkan, nanti yang bersedia memasak ini siapa, kemudian nanti yang untuk hidangan ini siapa gitu. Jadi memang benar-benar ini butuh Ada pembinaan. Iya, ada pembinaan. Oke. Kemudian effortnya itu juga tidak mudah gitu loh. Bahkan mungkin orang-orang yang awalnya dulu nggak kepikiran mau jualan seperti ini, akhirnya bisa berjualan seperti ini. Dan kemudian sekarang dilihat cuma tinggal nyetor aja, nanti dapat penghasilan seperti itu. Itu kan bagi saya ini udah luar biasa sekali gitu Benar, loh. ini jadi model yang kuat nih Mbak. Ini adalah modal yang kuat, adalah potensi masyarakat yang saya rasa ini bisa diadop nanti mungkin dengan padukuan-padukuan lain seperti itu, dan tempat-tempat saya kira ini mudah sekali untuk diaplikasikan. Yang penting kita komitmen, itu aja. Benar, karena apa ya, what you take or what you don't take dari consequences Yes, gitu. Ada konsekuensi apa yang ketika kamu mengambil sesuatu. Komitmen itu ketika kamu memang oke, aku mau buat sesuatu ya memang harus ada perjuangan di situ ya gitu. Masih di tempat yang luar biasa Kanca Muda Jogja, di angkringan Kopi Ketip area Sawah Dusun Sebaran, Kelurahan Sidoarum. Dan ini buka dari jam berapa Mas Iwan ini? Oh, ini buka dari jam 5 sore sampai jam 9. Sampai jam 9. Kalau rekomendasinya Mas Iwan ini datang ke sini enaknya jam berapa sampai jam berapa? Enaknya ya habis maghrib. Habis maghrib gitu Setelah ya. Maghrib itu sampai malam itu. Ya, jadi Asik gitu. ya, jadi apa lebih suasananya dapat, Lebih syahdu gitu. lebih syahdu gitu ya. Dan memang ini fasilitasnya juga lengkap Kanca Muda Jogja. Kalau misalnya kamu pengen datang ke sini, tempat cuci tangannya juga ada, kamar mandi juga ada, Nji. Ada, untuk musola juga ada. Jadi sudah nggak usah khawatir lah Kanca Muda, datang aja ke sini, ngajak teman-teman kamu, silahkan banget ngajak siapa aja yang pokoknya ayo main ke sini, kita seru-seruan di sini, banyak banget pilihan makanan yang oke gitu. Dan kalau misalnya ngomongin soal perkembangan ekonomi, kemudian komunal dan lain-lain, sebenarnya ini kan diwadahi dengan desapreneur Mbak Iya. Ratna ya. Kalau mungkin Kanca Muda sendiri pengen tahu, di rumah baru dengerin si Dilan, desapreneur ini sebenarnya ini fungsinya apa sih gitu kan? Tujuannya desapreneur ini apa sih sebenarnya Mbak Ratna? Ya, sebenarnya kalau desapreneur ini tujuannya adalah penumbuhan jiwa kewirausahaan gitu, khususnya di kalurahan atau pedesaan itu yang bisa menggeliatkan perekonomian di wilayah itu sendiri gitu. Salah satunya kami menggandeng Mas Imam, itu konseptor Blangkon ya. Jadi desapreneur itu kan ada 4 model sebenarnya. Kebetulan yang di Sidoarum sini pembinanya, pendampingnya adalah dari model Blangkon seperti itu. Nah, awalnya juga kami memutuskan untuk Sidoarum ini bisa menjadi salah satu desapreneur ya. Itu juga awalnya kita ada asesmen ya Mas Imam ya. Jadi kami memang menggandeng Mas Imam, kemudian konsepnya seperti apa sudah presentasi juga kepada kami. Kebetulan juga konsep Mas Imam ini
cocok dengan kami karena juga selaras dengan kurikulum yang ada di Sibakul gitu. Kami di Dinas Koperasi kan ada Sibakul itu sistem pembinaan pelaku usaha berdaya saing seperti itu. Jadi di dalam Sibakul ini memang kita ada kurikulum pembinaan seperti itu yang juga dasarnya adalah peningkatan 6 aspek yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Imam, diantaranya kan untuk SDM-nya, kemudian kelembagaannya, kemudian digital marketing dan yang lain-lain sebagainya. Jadi untuk menuju Desapreneur itu sendiri kembali lagi kami minta kepada konsultan untuk mengidentifikasi terlebih dahulu gitu. Dari awal itu diidentifikasi terlebih dahulu kalurahan-kalurahan ini yang akan kita jadikan Desapreneur itu, dilihat potensinya seperti apa, dan saya lihat memang di sini potensinya sangat menjanjikan sekali seperti itu. Jadi mungkin dari segi kearifan lokalnya juga ada gitu, pemberdayaan masyarakat apalagi gitu kan. Produk-produk yang dijual di sini memang produk-produk yang kearifan lokal seperti dari itu masyarakat kan. ini sendiri. Betul, gitu kemudian kan. juga dari sisi kegotong royongannya itu kan juga sudah itu juga kearifan lokal dari masyarakat nenek moyang kita dahulu gitu loh. Dari zaman dahulu itu kan gotong royong itu kan sudah ada gitu. Ternyata di sini dengan seperti itu bisa menjadikan Kopi Ketip menjadi seperti ini gitu. Dulu awalnya kalau saya tanya tadi dengan Pak Iwan itu, dulu lapaknya atau ini tuh nggak sebanyak ini gitu, dan dulu atapnya pun juga tidak sebagus ini gitu. Dulu dari terpal-terpal ya. Iya, dulu dari terpal, sekarang sudah semi permanen ya Pak ya. Itu seperti itu sudah lebih aman, lebih layak seperti itu. Itu juga berkat dari usaha dari masyarakat ini sendiri gitu, dalam peningkatan perekonomian juga. Jadi ini saya lihat kemandiriannya sudah ada, komitmen apa lagi gitu. Jadi saya harap ini bisa menginspirasi kalurahan-kalurahan yang lain yang mungkin untuk peningkatan perekonomiannya bisa mengadop sistem seperti ini gitu. Oke, tapi jadi akhirnya salah satu hal yang menarik adalah bahwasanya Desapreneur itu hadir ini sebagai salah satu trigger nih buat ayo dong ini memunculkan jiwa-jiwa kewirausahaan dari masyarakat itu sendiri gitu. Karena memang pada dasarnya sebenarnya kemajuan ekonomi atau perubahan ekonomi di sebuah masyarakat itu tuh ya memang harus berawal dari masyarakat itu tumbuh sendiri. Dari masyarakat gitu itu sendiri. Dan itu juga nggak bisa dilakukan dari masyarakat sendiri. Akhirnya Dinas Harus Koperasi bersama-sama, hadir nih, Mas, ya. bareng-bareng nih gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang semua tuh harus bergerak bersama-sama ya Mas Imam ya. Sinergi Mas Imam. Sinergi ya. Iya. Ini jadi satu kunci penting ya. Jadi kalau ngomongin pemberdayaan masyarakat gitu Mas, ya nggak bisa jalan sendiri. Baik dinas pun nggak bisa jalan sendiri. UKM juga. Kalau ada sih memang beberapa UKM yang dia memang mandiri bisa jalan ada. Tetapi di Jogja ini lebih banyak lagi yang memang dia tetap butuh pemberdayaan. Di sisi lain elemen masyarakat yang lain pun juga harus mengkuyung, terutama aktor-aktor lokal ya. Betul. Aktor lokal ini yang justru akan jadi pemantik penggerak karena memang dia yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Makanya kalau kami di Blangkon itu juga kita memetakan aktor lokal mana yang sekiranya itu nantinya bisa kita ajak kerjasama untuk bisa mendorong masyarakat. Jadi lokomotifnya mana Betul, nih gitu ya, betul. diambil. Jadi kita juga minta ini tuh Mas di lapangan ini. Jadi ketika kita sudah dapat nih 1-2 di lapangan, ya kita akan coba deketin terus dan dorong terus beliau ini untuk bisa menggerakkan kawan-kawannya yang lain. Dengan seperti itu akan lebih cepat sebetulnya untuk ngomongin pencapaian atau kalau dinas bilang ya outcome yang diharapkan seperti itu. Memang itu akan bertahap karena memang ngomongin soal pemberdayaan masyarakat ini tidak mudah. Tidak mudah. Mas Iwan sendiri selaku Paduku juga mengalami hal itu, butuh proses, butuh waktu. Apalagi kita ngomongin pemberdayaan di tingkat yang lebih luas lagi gitu, tingkat desa. Memang butuh tahapan dan butuh upaya bareng-bareng. Di Blangkon sendiri kita setting, kita desain untuk di 3 tahap sebetulnya. Ada tahap penumbuhan itu di tahun pertama, treatmentnya itu yang dasar-dasar dulu, penguatan produk, packaging, digitalnya yang dasar-dasar dulu.
nanti di tahun kedua itu masuk ke pengembangan, itu ada penguatan lebih ke standarisasinya sama keuangannya, terus nanti treatment digitalnya juga di tahap kedua. Oke. Sama nanti di tahap ketiga kami berharap model-model yang dikerjain sama Pak Dukuh sebaran ini itu ada di setiap desa. Jadi ada marketing hub yang dia akan mampu menjembatani produk-produk yang sudah kita bina nih di tahun-tahun sebelumnya, yang dia secara kualitas sudah baik, secara packaging sudah baik, secara pasar sudah mulai naik juga, tetapi mungkin untuk lebih masuk ke pasar yang gede, misalnya kerjasama dengan perusahaan tertentu, dengan modern market atau dengan channel-channel pasar yang lain yang memungkinkan belum bisa ditembus. Nah, ini dikerjain oleh teman-teman yang bergerak di fungsi-fungsi marketing hub. Tetapi meskipun kita taruh di tahun ketiga, tahun kedua, tahun pertama pun kita sudah mulai di beberapa tempat sudah mulai kita dorong. Kasih dasar-dasarnya nih, basic-basicnya, fondasinya gitu ya. Betul. Ya kita sudah mulai kita munculin. Kenapa ya? Karena kami kalau sudah hanya fokus di tahun ketiga, itu nanti juga waktunya kan nggak panjang programnya, keker ya, Mas, ya? durasinya pendek. Jadi sejak awal pun kita yang target di tahun ketiga ini sudah mulai kita inisiasi di tahun-tahun ini. Contoh kemarin di Desa Kepek, Wonosari gitu, kami ngelibatin beberapa mahasiswa dan anak muda untuk kita dorong karena BUMDesnya itu belum bisa kita tembusin untuk masuk, kita lewatnya jalur yang lain. Nah, ini anak-anak mudanya ini kita dorong untuk membantu memasarkan. Jadi yang lola digitalnya ini kan tipikal Gunung Kidulan itu kan pelaku usahanya agak sepuh-sepuh. Betul. Kalau kita dorong digital langsung tuh agak kontal-kontal sebetulnya. Benar. Maka di situ kita temukan dengan anak-anak muda mahasiswa untuk untuk menjadi corong pemasarannya dia. Ada yang dia lepas sistemnya, misalnya dengan dari produk dari UKM itu berapa, dia nanti pasar dengan margin berapa sendiri ada. Ada yang pola, yuk kita urunan bareng-bareng 25.000, 50.000, nanti beberapa orang gitu, beberapa UKM ngumpulin, nanti yang ngelola digitalnya itu sih kita bayarlah ke admin seperti itu. Itu ada yang kita pola seperti itu juga. Nah, kita coba sudah muncul di tahun pertama, tetapi memang ada record, Pak. Kita tidak laporin di awal-awal ini karena kita masih istilahnya uji coba lah. Oke, betul. Seperti itu, Mas. Harapannya ya tahun ketiga muncul seperti Mas Iwan ini nantinya. Benar. Tapi satu hal yang akhirnya patut digarisbawahi dan mungkin bisa jadi inspirasi buat kanca muda ya. Ketika misalnya kamu pengen usaha, nggak perlu langsung mikir aku harus produk apa, buat apa dari hulu hilir dikerjain sendiri. Sebenarnya ya nggak perlu kayak gitu juga ya, Mas ya. Betul. Kamu jadi bagian, jadi ekosistem yang membangun sebuah usaha aja bisa gitu kan. Iya, Aku bisanya apa? Aku bisanya jualan online. Ya udah, aku cari produk di sekitarku yang bisa aku jual online. Aku bisa buat sesuatu tapi aku nggak bisa nih harus jualan sendiri. Cari temen yang mungkin bisa jualan gitu. Sinergisitas itu memang diperlukan ya gitu. Dan itu aku mau highlight bahwasanya yang harusnya dikerjain hari ini itu, Mas. Jadi anak-anak muda sekarang kalau memang mau menjadi wirausaha, mempunyai menjadi pengusaha lah istilahnya seperti itu, tidak harus dengan produk sendiri. Benar. Kalau kita ngomongin di lingkup desa itu kan ada banyak sekali produk yang bisa kita yang bisa kita kelola gitu. Dulu saya memulai usaha juga di tahun-tahun 2010-2011 juga sempat jualan dompet ya waktu itu. Dengan nggak bisa bikin dompet, kulit ikan pari kebetulan itu nggak tahu prosesnya, nyamanya nggak tahu, desainnya juga nggak tahu. Tapi saya waktu itu otodidak, bisa bikin blogspot, bisa bikin ad di Facebook dan sebagainya. Ya saya datengin aja perajin, Bapak Ibu boleh nggak saya bantu jual? Boleh, Mas, UKM kan biasanya senang dibantu jual. Betul. Tapi saya nggak punya modal nih, Bu. Kalau saya foto dulu, nanti kalau ada yang beli baru saya datang lagi. Boleh nggak? Jadi, Mas, buat nopo saya remen dibantu jual seperti itu. Nah, udah saya babat bikin blogspotnya, bikin webnya, kita optimasi. Ada pembelian pertama kita bawa ke UKM, ada pembelian kedua kita bawa ke UKM. Pada akhirnya kita punya stok produk sendiri ke depannya dan punya brand sendiri setelahnya.
seperti itu. Jadi saya pikir justru fungsi-fungsi inilah yang sebetulnya hari ini tuh butuh, karena masih banyak sekali teman-teman pelaku UMKM di tingkat desa ini yang memang kesulitan untuk masuk ke pasar. Meskipun ada banyak yang sudah bisa, tetapi memang ada lebih banyak lagi yang belum. Ada lebih banyak lagi yang membutuhkan nih. Betul. Gitu kan. Tergantung akhirnya bagaimana kamu bisa menangkap itu atau enggak. Tapi memang akhirnya potensi pemuda itu luar biasa. Dari dulu memang Pak Soekarno aja bilang, beri aku 10 pemuda, aku goncang nih dunia gitu kan. Nah, di Kopi Ketip sendiri terasakan sekali ya Mas ya, bagaimana pemuda itu akhirnya menggerakkan Kopi Ketip akhirnya jadi seperti ini, Jay. Ya, memang untuk pemuda ini memang pengaruhnya sangat luar biasa sekali untuk di kehidupan warga masyarakat. Kami sudah membuktikan untuk di sini. Jadi memang kalau nggak ada tokoh-tokoh tadi yang membina, ini harus ada kepedulian bersama, baik dari masyarakat maupun dari tokoh pemuda itu. Karena kami di sini bisa membuktikan digawangi dari teman-teman pemuda, bisa kita lihat seperti ini. Nah, hasilnya juga luar biasa sekali untuk Kopi Ketip ini penghasilannya. Di samping juga sesuatu, kalau saya sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Kita buktikan pemuda di sini bisa membuat semacam ini. Masyarakat akhirnya warga masyarakat bisa ikut. Jadi warga masyarakat bisa itu ya bekerja sama dengan pemuda. Betul. Ini dengan keterbatasan, dengan potensi yang seadanya, ini bisa seperti ini. Nah, dengan hasilnya seperti ini juga. Dan dari teman-teman pemuda kami memang untuk pembinaan entrepreneur, roh jiwa kewirausahaan ini sangat besar. Karena di samping ini dari hasil ini juga kita juga masih punya usaha untuk pemuda itu. Apa Mas? Pemuda itu masih punya usaha selain ini persewaan dekorasi manten sama pantun. Jadi memang untuk pemuda di sini betul-betul kita gerakkan ilmu entrepreneurnya. Dengan kita buktikan apa mungkin. Terus yang di Kaliabong, karena saya ada 2 RW ya Mas ya. RW di sini ada di RW 24, yang di saya di di timur saya itu ada RW 25. Di sana tanpa jalan, tidak ada jalan, tempatnya pinggir kali. Dulu juga sampahnya banyak banget, tapi sekarang bisa kita sulap, kita bikin namanya wisata Kali Apung dari pemuda. Kayaknya ada pelangnya itu tadi di situ ya. Warna kuning Kali Apung gitu. Kali Apung. Nah, ternyata sesuatu yang tidak mungkin kok Mas. Betul. Tergantung sekarang mau enggak dari masyarakat sendiri itu. Nah, akhirnya gandeng semuanya bergandengan tangan untuk meningkatkan ekonomi di tingkat bawah, di tingkat warga masyarakat. Kalau warga masyarakat itu nanti ekonominya sudah meningkat, pembangunan Indonesia akan lancar. Gitu. Jadi yang kita ayolah masyarakat benar-benar kita bangun dari tingkat bawah aja lah. Seperti ini dari warga masyarakat, paduan kami jelas ekonomi ini sudah mengatur berapa keluarga. Karena memang akhirnya kalau tadi dari konsep Blangkot sendiri kan makrokosmos, mikrokosmos sendiri dari hal yang paling kecil, dari lingkup keluarga. Betul. Ketika ekonomi keluarga sudah baik, secara nggak langsung nanti juga berpengaruh ke lingkungan ya gitu kan. Lingkungannya seperti apa dan lain-lain. Tapi yang saya jadi penasaran nih Mas Iwan nih. Nah, ini akhirnya kan tadi kalau Mas Imam bilang mencari lokomotif nih, tokoh-tokoh gitu. Kadang-kadang lokomotifnya jalannya beda-beda Mas. Ada yang ke utara, ada yang ke barat, ada yang timur ke selatan, punya ego sendiri-sendiri, ada keinginan sendiri-sendiri, ada yang pengen tampil, ada macam-macam lah gitu. Nah, ini tantangannya kalau Mas Iwan sendiri, bagaimana caranya Mas Iwan, triknya Mas Iwan akhirnya untuk menyatukan nih, kita punya satu tujuan gitu, terus menimbulkan rasa sense of belongingnya, rasa memiliki, oke, ayo kita jalan bareng, visinya kita ke sana. Dulu seperti apa Mas? Ini kan pasti ada ya kayak gitu-gitu ya. Dulu kalau Mas Iwan seperti apa nih? Menyatukan visi misi tokoh-tokoh lokomotif itu, kemudian menimbulkan rasa memilikinya masyarakat, itu seperti apa dulu caranya Mas Iwan? Ya dulu memang ya Mas ya, kalau kita pertama itu memang terasa berat sekali. Tapi karena dari pemuda itu kita bisa tahu ya, oh ini pemuda-pemuda yang berpengaruh. Ini pemuda-pemuda yang memiliki cara nero konco-konco ini pengurus kuat. Kita dekati, kita yang
paling penting itu mau terjun ke masyarakat, mau dolan. Oke. Dolan terus ngobrol nang cakro tapi ngobrolnya kita arah sesuai dengan keinginan kita mau arahkan kemana toh. Oh, pinginnya pemuda saya itu seperti ini, dia memiliki jiwa usaha, yuk mari kita bikin ini gitu. Nah, dengan lama-lama kan dari otak-otak berpengaruh itu kita jadikan satu, kumpulkan aja lah semua pemuda, kita satukan visi, satukan misi itu. Jadi memang ya itu tahapnya panjang itu. Memang butuh seorang yang depan itu memang butuh terjun langsung ke bawah dan betul-betul mau bekerja. Benar. Gitu. Ujung tombak waktu, tombak pengorbanan. Namanya ada dolan gitu loh. Tapi ternyata memang Mas, ya kalau memang caranya yo ngeli, yo iso nang ngarep, iso nang mburi, iso nang tengah gitu loh. Betul. Maksudnya yo nek memang terlalu berat ya kita nang ngarep. Nanti nek sudah jalan ya di sampingnya. Kalau udah kita di belakangnya gitu loh. Jadi santai saja gitu loh. Santai tapi apa yang menjadi keinginan kita bisa tercapai. Saya membayangkan kalau Pak Iwan ini bisa diadop di semua perdukuhan di DIY gitu Mas ya. Menarik Mas, menarik. Saya di dukuh saya sendiri gitu, potensinya ada, tapi ya balik lagi sama apa ininya masalahnya, kepala masing-masing kan pikirannya beda-beda. Benar. Pengennya beda-beda. Buat saya pun, nah ini masalahnya itu satu, Mas. Biasanya yang terjadi di setiap desa itu, di setiap di kelompok-kelompok masyarakat itu. Kalau orang dalam yang bicara itu biasanya ngrungokkene rada bebel. Oh iya, benar. Kalau orang dalam yang bicara, padahal misalnya udah orang dalam tuh terbukti di mana-mana ya gitu. Nah, kecuali seperti itu. Biasanya lebih banyak didengarkan itu kalau ada orang luar. Tapi ini Pak Dukuh, syukur nih orang dalam bisa padahal tantangannya cukup gede kalau orang dalam langsung ngomong gitu. Biasanya harus ada penjembatan dari orang luar. Nah, itu terbukti di beberapa tempat, termasuk di saya tempat tinggal gitu ya, sampai sekarang belum bisa. Saya sempat di LPMD, bukan LPMD ya, Pokja apa itu saya lupa, rapat sudah sekian bulan progresnya nggak ada ya. Akhirnya kan saya lelah juga, saya buang waktu dan sebagainya. Ya sudah, saya mendingan tarik dulu, saya tak coba bantu teman-teman yang ada di luar dulu, karena ketika di dalam mentok ya saya mengalami yang namanya lokomotif tadi, yang ini pengen sana, yang ini pengen sana dan sebagainya, ya ora dadi, dan itu harus egonya harus diturunkan semua kalau mau pengen jadi. Nah, ketika sudah jadi ya contohnya di Kopi Ketep ini Mas, seperti itu. Oke. Ya memang akhirnya ini ya Mas ya. Akhirnya bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita untuk mendukung gitu ya. Betul. Memberikan, kalau saya lihat dari Mas Iwan sendiri nih, Mas Iwan memberikan ruang-ruang untuk berekspresi kepada orang-orang di sekitarnya. Akhirnya ketika orang-orang itu mau berekspresi, bisa berekspresi secara nggak langsung, punya rasa memiliki ya Mas Iwan ya. Dia punya rasa memiliki, andarbeninya ada. Terus mereka juga kita kasih kepercayaan. Nah, kalau mereka kasih percayaan udah jalan sendiri kok. Jadi saya katakan tadi, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Kalau memang udah jalan ya kita kasih kepercayaan. Tinggal mengatur manajemennya. Nah, di sini juga kita pakai menggunakan manajemen. Kunci dari sebuah organisasi langgeng itu manajemennya kuat, Pak. Betul. Ya, manajemennya kuat. Di sini kita juga manajemennya kuat. Jadi kasir-kasir, pemegang keuangan, pemegang administrasi ya udah ada ini menjadi kuat. Dan ini ada pertemuan rutin nggak sih Mas? Wah, nah ini paling pokok. Ini adalah koordinasi, evaluasi. Ini harus ada ini. Kalau memang sudah lepas dari itu, ya sudah kayak kapal udah nggak ada nakodanya. Oke. Iya. Jadi itu sangat penting sekali untuk evaluasi dan koordinasi. Kalau di sini tiap malam Kamis itu pasti dari teman-teman kita santai-santai sambil duduk dan suruh ngatur, penting koordinasi. Oke. Pasti dari koordinasi itu kan ada keluhan, ada masukan. Kita ambil terus lah apa yang akan kita tuju, tujuan koordinasi apa. Harus itu. Kalau sudah jalan nggak ada koordinasi, nggak ada evaluasi, ya sudah nanti lama-lama melakukan kurang terkontrol ya Pak ya. Nah, di sini tiap malam Kamis ada koordinasi. Jadi nanti keuangan laporan, dari sisi logistik juga laporan, dari bagian karyawan juga laporan. Jadi semuanya per divisi itu sudah nanti udah laporan masing-masing. Jadi sudah enak. Terus nanti terakhir gludak itu administrasi keuangan
laporan pada saya, tinggal saya ngecek, set, gitu. Jadi di sini memang kita buat sistemnya udah lumayan. Oke, dan mungkin akhirnya ini nantinya bisa berkembang produk-produknya nggak cuma dijual di Kopi Ketip aja, tapi nanti juga bisa dirasakan oleh kanca muda di seluruh Yogyakarta. Karena kalau misalnya daftar si Bakul Jogja bisa ya Bu ya? Bisa dong. Jadi nanti daftarnya ini kan banyak makanan-makanan siap saji, makanan tradisional bisa didaftarkan di si Bakul. Bisa. Ini caranya gimana? Mungkin kanca muda yang juga baru dengerin pengen tahu caranya daftar di si Bakul seperti apa, manfaatnya apa gitu. Oke, sebenarnya kalau daftar si Bakul itu modalnya cuma 2. Jadi 1 gadget, terserah bisa handphone, bisa laptop, dan juga signal ya, signal seluler gitu. Nah ini kan kalau untuk UMKM ini kan selalu kita dorong untuk terdaftar di si Bakul. Jadi sebelum menuju ke pemasaran di market hub, kita juga perlu diberikan pembinaan. Nah itu untuk pembinaan yang ada di Dinas Koperasi ini kita utamakan adalah sasarannya itu UMKM yang sudah terdaftar di si Bakul, karena UMKM yang sudah terdaftar di si Bakul ini sudah pasti dia sudah teridentifikasi levelnya, kelas-kelasnya, karena pada saat mendaftar itu UMKM langsung diberikan kuesioner. Jadi kuesioner itu mulai dari identitas usahanya, kemudian legalitas usahanya, aset, omset, kemudian jenis usahanya apa, kemudian pemasarannya masih offline atau online seperti itu kan dia akan menentukan kelas pembinaan gitu. Dan setiap kelas ini mempunyai kurikulum tersendiri gitu dalam pembinaannya gitu. Nah sehingga nanti diharapkan ketika kami Dinas Koperasi itu memberikan pembinaan itu bisa sesuai dengan kebutuhan mereka, karena ketika kita berbicara untuk pembinaan pemasaran online misalnya, itu UMKM kelas 1, 2, dan 3 itu kebutuhannya beda-beda Mas. Benar. Jadi jangan sampai nanti yang kelas 3 dapatnya kelas 1 nanti juga nggak akan ada gunanya, yang kelas 1 dapat kelas 2 atau kelas 3 nggak nyambung gitu. Itu kan kasihan nanti kalau seperti itu gitu. Kemudian di tahap selanjutnya di si Bakul sendiri ada menu market hub itu yang nanti bisa produk-produknya UMKM ini daftarkan mungkin melalui proses kurasi juga ini Mas, untuk produknya difoto, kemudian diberikan captionnya, penjelasan spesifikasi produk itu nanti akan melalui sistem kurasi. Memang tidak semua yang mendaftar di si Bakul ini bisa masuk di market hub gitu. Cuma ini bukan karena apa ya, tapi ini juga merupakan bagian pembinaan dari kami gitu. Kita bisa lihat dia ini nggak lolosnya kenapa gitu loh. Apakah jadi karena ya, betul. Ya? Jadi kelemahan dia ada di mana? Disitulah yang akan kita bina seperti itu. Oke, nah itu dia kanca muda, banyak sekali keuntungan sebenarnya. Akhirnya kalau bisa dibilang Dinas Koperasi itu juga ngasih pelatihan, nggak sekedar pelatihan, tapi menyesuaikan dengan apa yang kamu butuhkan. Jadi kalau misalnya kamu pun daftar di si Bakul kanca muda itu dijawablah sejujur mungkin ya, gitu. Yeah. jangan direkor-rekor nanti tersesat gitu kan. Nanti tersesat, nanti malah masuk kelasnya kelas beda, harusnya SMP masuk kelas 1 SD kan repot gitu ya. Tapi buat kamu nih kanca muda Jogja yang pengen tahu sebenarnya Dinas Koperasi punya kegiatan apa aja segala macam, kamu bisa langsung main ke Dinas Koperasi, atau kalau misalnya kamu sekarang pegang smartphone, kamu bisa buka Instagramnya di diskopukm.diy ya. Di situ banyak banget, dan kalau ngomongin soal koperasi bahkan ini terakhir ada bisnis pitching ya Mbak ya. Ini mau ke Smesco atau seperti apa sih ini kegiatannya? Oke, kalau bisnis pitching bisa ke Smesco, bisa juga ke inkubator bisnis seperti itu. Jadi kami juga ada kegiatan inkubator bisnis seperti itu Mas. Jadi awalnya itu memang kita ada bisnis pitching terlebih dahulu sebelum masuk nanti di inkubasi tahap pertama, kedua, dan ketiga. Nanti ada proses eliminasi di situ. Jadi kita lihat dari bagaimana model bisnisnya, kemudian bagaimana manajemennya dia seperti itu. Nanti akan ada level-levelnya juga gitu. Akan ada penilaian-penilaian tersendiri bagaimana dia apakah bisa masuk di inkubasi tahap kedua dan atau sampai dengan tahap ketiga gitu. Jadi tidak semua UMKM yang sudah di inkubator bisnis itu bisa nanti akan selesai di tahap ketiga gitu. Jadi kita akan lihat juga perkembangannya seperti apa gitu. Jadi inkubasi bisnis itu adalah semacam pendampingan secara lebih intens gitu ya. Dan itu nanti secara bertahap diseleksi nih. Oke, kamu lulus seleksi tahap kedua masuk, nanti tahap ketiga gitu-gitu ya. Gitu, dan itu akhirnya kalau misalnya nih kayak Kopi Ketip nih. Kopi Ketip ini sebenarnya kalau dibilang UMKM kan ini usaha bersama ya. Usaha bersama, bisa nggak sih Mbak misalnya? Oke, aku masuk ke jadi inkubator bisnisnya di sini, bisa nggak sih? Bisa aja sih kalau menurut saya. Oke, bisa banget ya. Bisa banget.
Oke, kalau misalnya Kan dari tidak harus perorangan Mas sebenarnya itu. Jadi Betul, maksudnya Kopi Ketip ini kan kita sebut aja mungkin Pak Iwan adalah pengelolanya ya, tapi kan di dalam pengelolaan itu juga harus mengerti bagaimana manajemen bisnis seperti tadi yang sudah diceritakan bahwa ternyata semua ini sudah terkontrol gitu, sudah ada laporan keuangannya, kemudian nanti ada koordinasinya. Artinya manajemen bisnis di Kopi Ketip sendiri sebenarnya sudah ada gitu. Jadi yang mungkin kalau misalnya di situ bisa lebih ditingkatkan lagi mungkin dengan mengikuti inkubasi bisnis seperti itu, untuk model bisnisnya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. seperti apa gitu ya. Tapi Iya. kalau dari Kopi Ketip sendiri, dukungan apa sih Pak yang Mas Iwan yang paling diperlukan? Yang mungkin Mas Iwan merasa ini aku butuh nih dukungan ini nih gitu. Untuk dukungan ya memang masih banyak ya Mas ya, kalau memang kita banyak, tapi memang Siapa tahu ada investor atau mungkin ada orang yang juga tertarik gitu. masih banyak. Kita masih berharap. Ini kelemahan kita saat ini adalah hujan. Oke. Kalau hujan memang kita udah bubar di sini. Tapi kalau mudah-mudahan nanti kita bisa ada tempat yang udan rakudanan itu enak. Terus juga dukungan memang untuk warga kami memang dibutuhkan ada sebuah sistem pendidikan tentang kewirausahawanan agar di situ nanti kalau warga masyarakatnya itu sudah senang berwirausaha, nanti faktor milieu lingkungan itu juga akan senang usaha. Oke. Untuk generasi penerusnya juga senang gitu. Ada yang satu wave tuh kayaknya semangat gitu Semangat, ya. Wah, sama-sama gitu ya. Jadi memang pelatihan ibu-ibu, pelatihan generasi muda itu memang perlu sekali itu. Jadi untuk ditingkatkan adalah ilmu pembangunan Iklim usaha. Pembangunan tentang keilmuan tentang kewirausahawanan. Karena kewirausahawanan itu butuh ilmu. Betul. Butuh ilmu. Jadi nanti kalau ilmu di masyarakat itu kewirausahawanan sudah matang, terus nanti otomatis anak-anak kita kan pasti mengikuti. Benar. Terus itu jadi butuh untuk dilatih. Karena kalau nggak dilatih warga masyarakat kan nggak ada pelajaran. Benar. Sudah langsung terjunnya golek duit terus gitu. Kalau sudah nyamannya bekerja ya bekerja terus. Jadi roh kejiwaan untuk entrepreneurnya itu belum ada. Apalagi pemuda sekarang itu harus digenjot untuk latihan-latihan kewirausahawanan. Kalau enggak nanti semuanya mengharap dari pekerjaan. Benar. Tapi- Karena akhirnya banyak orang yang juga nggak berpikir nggak berpikir soal nanti 10 tahun ke depan seperti apa, 5 tahun ke itu. depan lagi seperti apa, nanti aku tuanya gimana gitu itu. ya. Tapi kalau ada yang ingatkan dengan ilmu entrepreneur, ilmu bisnis, iya ya, berarti saya sekarang harus sudah toto, siap-siap. Mumpung masih muda. Mumpung gitu masih kan. muda, masih kuat. Ayo generasi muda untuk lebih ditingkatkan lagi untuk entrepreneurnya, jiwa bisnisnya, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Karena dengan usaha, karena ya usaha itu gonta-ganti, tapi suatu saat pasti berkembang kok, Mas. Betul. Makanya pemuda, mari kita bersama-sama untuk latih entrepreneur, kuasai ilmu bisnis. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Dan ini nanti si Blangkon nih masuk Mas Imam ya. Siap bersama ya kami. Kalaupun tidak di program Belangkolnya Mbak Ratna kan teman dinas juga punya Plut KUMKM. Iya. Bisa konsultasi gratis juga. Anak-anak muda juga yang ada di sana itu juga fasilitas yang bisa diakses oleh kancah muda untuk mengembangkan bisnis. Jadi jangan khawatir ketika memang memutuskan bisnis susah ya pasti, karena memang sejak awal kita putuskan untuk bisnis itu sudah pasti paham resikonya susah. Tapi kan jangan lihat susahnya, lihat saja ketika kita berhasil tuh bakalnya jadi seperti apa. Maka energi kita akan fokus ke sana nanti. Kesulitan pasti ada, kita selesaikan dengan bantuan-bantuan konsultasi yang ada. Ada banyak program oleh pemerintah ini, nggak kurang-kurang Mas sekarang ini. Betul. Jadi moga bisa kancah muda manfaatkan fasilitas yang akan diberikan pemerintah saat ini. Wah, pokoknya sayang banget kalau misalnya kamu tidak memanfaatkan fasilitas dari pemerintah, dari koperasi juga banyak banget gitu ya Mbak ya. Ya. Banyak banget, pokoknya kamu ikutin aja IG-nya Kancah Muda Jogja di skopukm.diy. Di situ aja banyak banget, dari ada pelatihan UKM pangan, kemarin terakhir juga ada jamu, kelas bisnis Selasa pagi, itu pokoknya komplit di situ Kancah Muda. Dan sebenarnya masih banyak Mbak yang pengen kita bahas di sini, tapi waktu yang memisahkan kita karena memang sudah nggak kerasa Mas, sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol.
Dan ini mungkin last statement dulu deh dari Mbak Ratna ini buat kanca muda yang dengerin sekarang ini seperti apa sih enaknya nih kanca muda ini harus seperti apa gitu. Oke, kalau saya sih mungkin kanca muda ini yang masih muda-muda ya tentunya. Saya harapkan sih tidak hanya mengharapkan bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan gitu, karena dalam situasi yang seperti ini, kenapa enggak sih kalau memang bisa untuk berusaha mengungkit perekonomian dari diri kita sendiri. Betul. Karena untuk memulai bisnis itu tidak harus dengan modal yang besar gitu. Kita sudah banyak contoh-contoh, banyak testimoni bahwa dimulai dari yang kita bisa terlebih dahulu. Kalau saya sih itu, Mas. Oke. Nah itu dia tuh kanca muda. Dimulai dari yang paling dekat dengan kamu, dimulai dari apa yang kamu bisa ya. Apa yang paling bisa, paling dia menguasai seperti itu. Kalau memang masih bingung, bisa ke dinas koperasi nanti untuk berkonsultasi bisnis gitu dalam hal mungkin pengembangan bisnis, model bisnis. Saya ini pengennya seperti saya bingung, pengen mau mulai bisnis tapi mau mulai dari mana gitu. Saya bisanya cuma seperti ini, gimana itu saya yakin pasti akan diberikan tiap hari solusi. bisa konsultasi. Bisa banget di jam kerja dari hari jam Senin sampai kerja. Jumat. Oke, bisa langsung ke sana tuh kanca muda Jogja. Kalau misalnya kamu bingung tempatnya di mana, wah googling aja Dinas Koperasi UKM DIY. Kalau butuh inspirasi juga bisa datang di kelas bisnis Selasa pagi, itu free kok Mas untuk mengikuti kelas bisnis Selasa pagi. Wah, luar biasa. Tuh layanannya luar biasa kanca muda Jogja. Selasa pagi jam berapa biasanya, Mbak? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Masa Covid kemarin kita via Zoom ya Mas ya, teman. Kalau memang ini sudah memungkinkan situasinya, nanti bisa dimulai lagi pertemuan offline-nya untuk kelas bisnis Selasa pagi di Dinas Koperasi juga. Oke, luar biasa, banyak banget yang bisa kamu dapat kanca muda Jogja. Pokoknya intinya adalah langkah pertama itu berat ya, tapi nanti setelah kamu melangkah, komitmen tadi insya Allah nanti semuanya ringan karena banyak teman-teman yang bisa mendukung gitu. Terima kasih Mas Iwan. Ya, Ini sama-sama. sebenarnya saya masih pengen banyak ngobrol sama Mas Iwan, Mas Imam, Mbak Ratna, tapi ngapunten karena memang waktu kita terbatas. Iya. Jangan lupa tetap dengerin Sidilan Si Bakul Jajah Desa Milangkori, dan sekali lagi terima kasih buat narasumber. Terima kasih kanca muda Jogja. Stay tune setiap jam 3 sampai jam 4 kita bakal jalan-jalan kemana lagi. Nah pokoknya pantengin aja terus Instagramnya Jeronimo FM, diskop.ukm.diy. Kamu follow kanca muda, di sana banyak banget juga informasi. Awan pamit, love Jogja and you, and bye bye.